insya Allah nanti putaran kedua ya kita punya amunisi lah untuk berkembang. Seberapa dekat manajemen Persebaya dengan Persib? Liga sangat membutuhkan 3 klub ini untuk benar-benar sehat. Dan saya kasihan sama Yahya waktu itu karena saya pesan ke Yahya waktu itu. Ini pertama kali saya cerita soal ini. Ya, jangan sampai kamu berantem sama pelatih. Tantangan terbesar dalam menangani Persebaya apa? Tantangan terbesar? Ya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Azrul Ananda yang telah hadir di Taiwan, bisa bertemu dengan teman-teman bonek yang ada di Taiwan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, dan yang kedua kalinya kepada teman-teman semua yang menyempatkan hadir bisa bersilaturahmi dengan Bapak Azrul Ananda. Itu. Yang pertama mari kita susunan acara menyanyikan Song for Pride. Siap. Tidak lupa lah itu lagu wajib kita. Lagu wajib kita. Monggo dipandu dengan Mas Arya. Ya, bareng-bareng lah. Yuk kita berdiri bareng. Kita berdiri. Lagu kebangsaan kita. Ya. 1, 2, 3. Saat ini kita dipertemukan kembali, tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan, kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Salam satu jari. Pertama kali aku nyanyi Song for Pride di Taiwan. Terima kasih. Yang kedua, sambutan perwakilan bonek Taiwan. Buat Mas Arya Ribut, saya persilakan waktu dan tempatnya. Apa ya? Iya. Salam satu jari. Ya, yang saya hormati Bapak Presiden Persebaya, Bapak Azrul Ananda, yang kami hormati Bapak Abdul Mukti dari PJNU, juga teman-teman dari Viking Taiwan, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan tak lupa yang kita cintai dan saya banggakan, dulur-dulur dari bonek Taiwan. Salam satu jari. Alhamdulillah, salam kita masih sama dimanapun kita berada, satu nyali tetap menggema. Ya. Kami ucapkan pertama selamat datang untuk Bapak Azrul Ananda. Makasih Di banyak. Taiwan. Mungkin ini untuk berapa kalinya, Pak, di sini? Waduh, sebenarnya sering. Sering ya? Iya. Tapi baru terlacak kali ini. Ya. Ya, kami ucapkan selamat datang, Pak. Ini bagaimanapun kita semua adalah anak-anak jenengan, gitu kan? Jadi kita bonek di sini sangat-sangat merasa bahagia sekali, Pak, atas kunjungan Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini. Ya, tidak ada hal yang menggembirakan
hari ini selain pertemuan kita ini saya rasa bahkan saya sendiri sampai hilang semua Pak, ngeblank ini. Saya sudah menyiapkan beberapa kata. Tapi dengar teman-teman nyanyi Song for Pride di hadapan Presiden langsung tuh sebuah kebanggaan. Mungkin ya keberuntungan kita setahun kita pakai hari ini lah dari teman-teman bonek. Itu mungkin nggak banyak nanti yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti ada event atau acara tanya jawab, ada yang bisa disampaikan unek-uneknya. Mumpung Pak Presiden kita di sini, ayo bareng-bareng kasih support, kasih masukan yang terbaik untuk kecintaan kita Persebaya. Mungkin cukup itu Pak dari kami, mewakili dari teman-teman bonek liar Taiwan. Nanti selanjutnya kita conditioning lah, biar nggak terlalu formal ya kan, biar hidup nanti suasananya. Siap. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satunya deh. Yang keduanya sambutan dari perwakilan dari Viking Taiwan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari, tepuk tangan. Salam satunya Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk bonek Viking Taiwan dan bonek Taiwan ya. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Presiden Persibaya sudah bisa bertemu dengan kami. Terus terang saya sangat grogi ya, karena ini kesempatan yang luar biasa kita bisa bertemu langsung dengan Presiden Persibaya. Kapan lagi gitu. Mungkin dari kami tidak terlalu banyak yang disampaikan. Kami hanya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk semuanya. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati satunya Le. Yang selanjutnya sambutan dari Bapak Azrul Ananda selaku CEO Persebaya dan dilanjutkan lagi tanya jawab. Jadi langsung ini ya? Ya langsung aja. Dan dilanjutkan peresmian bonek Taiwan nanti. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan buat Bapak Azrul Ananda. Ya. Salam satunya Le. Lo udah didului ya, udah. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak. Bukan hanya teman-teman bonek, ini teman-teman dari Viking Taiwan juga. Terima kasih sudah hadir. Dan ya saya mohon maaf kemarin sempat saya tanya Alek berapa orang gitu. Kalau misalnya sebenarnya banyak juga nggak apa-apa, tapi kan mungkin lebih berkualitas kalau jumlahnya tidak terlalu sedikit tapi tidak terlalu banyak. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman lain yang belum bisa ikut atau teman-teman yang di sini yang terpaksa ikut. Kalau saya sendiri terus terang ke Taiwan sudah rutin sebenarnya sejak 2013 karena kebetulan saya juga punya perusahaan sepeda dan itu pasti suppliernya pasti banyak di Taiwan ya, supplier macam-macam lah gitu. Jadi ya sering ke Taichung sama ke Taipei Bike Show biasanya kalau di sini. Memang ya baru kali ini bisa ke acara bersama teman-teman semua, maksudnya ketahuan. Seperti saya ceritakan, kadang-kadang teman-teman bonek itu luar biasa kalau disuruh mencari sesuatu itu cepat sekali dapat deh. Saya di Malaysia, tadi saya cerita, saya di Malaysia ada yang kontak, Pak Asrul pengen ketemu bonek Malaysia. Oke, saya temuin nanti malam di Bukit Bintang ya gitu. Berapa orang? 200, batal. Nggak jadi kalau 200, next time kita bikinkan acara aja di sana, syukur-syukur waktu Persebaya main di Malaysia misalnya seperti itu. Terus kemudian teman-teman bonek Korea juga mengontak, teman-teman bonek Japan juga pernah menemui saya waktu liburan keluarga. Dikejar saya di Harajuku. Jadi akhirnya makan di Harajuku. Jadi anak istri saya jalan-jalan, saya ketemu sama teman-teman bonek, ya nggak apa-apa kan pengen denger unek-uneknya juga seperti itu. Dan terus terang ya, saya bukan bermaksud hati membuat Persebaya itu jauh lebih baik dari yang lain, tapi yang bikin Persebaya sangat membanggakan itu kan teman-teman bonek itu di mana-mana. Itu bukan hanya di mana-mana ya, di mana-mana itu mudah gitu. Kita pergi kemana naruh stiker sudah bilang di mana-mana gitu. Tapi teman-teman bonek itu benar-benar ada di mana-mana dan berbuat dalam arti berkumpul guyup di mana-mana. Itu yang sulit mungkin di Indonesia, mungkin satu-satunya mungkin yang seperti itu Persebaya ini. Ya mohon maaf ini kalau teman-teman, tapi
yang saya tahu jumlahnya dan guyupnya itu banyak sekali gitu. Dan ini saya terus terang belum sempat berpikir apa yang harus dilakukan dengan komunitas-komunitas boni internasional, karena Persebaya sendiri ingin main internasional terganjal terus gitu. Kan impiannya adalah bukan hanya klub yang besar di Indonesia, tapi klub yang besar di mana-mana, karena itu akan baik untuk Surabaya, baik untuk Indonesia, seperti itu. Saya kira bukan hanya Persebaya yang seperti itu. Nah, kalau itu sudah bisa terjadi, maka teman-teman yang di luar negeri ini akan punya peran luar biasa untuk menjaga kebesaran itu juga gitu. Nah, tapi ini kan teman-teman di luar negerinya udah lebih besar duluan daripada Persebayanya. Jadi ya kita yang harus mengejar sekarang. Jadi Persebaya yang sekarang harus mengejar teman-teman bonek, karena teman-teman boneknya udah di mana-mana, Persebayanya belum kemana-mana itu. Jadi itu motivasi buat Persebaya lah, supaya kita benar-benar jadi tim yang internasional dan lebih besar gitu. Terus satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah saya tadi agak kurang enak Mas ya ketika disebut bapaknya teman-teman bonek gitu, karena saya sejak mengelola Persebaya tahun 2017, saya benar-benar tidak ingin mengucapkan kata bapaknya bonek atau dan saya sama sekali nggak mau, karena kalau saya bapaknya bonek seolah-olah saya ini siapa sih kayak gitu. Saya ini loh ketiban tanggung jawab. Ketiban tanggung jawab. Jadi mengelola Persebaya itu kan ya mungkin dulu ketika era Perserikatan mungkin kan wali kota atau pemerintahan itu seolah-olah dia jadi bapaknya bonek dan Persebaya. Saya ini CEO-nya Persebaya. CEO itu bukan bapak, CEO itu profesional. CEO itu tugasnya adalah membesarkan, menjaga, mengawal, membesarkan, ngasih obat kalau sakit, ngasih obat pahit kalau sakit, dan harus siap dengan segala konsekuensinya. Jadi Persebaya ini harusnya bapaknya tidak punya bapak harusnya. Bapaknya adalah dia tidak punya bapak tapi punya banyak penopang. Saya nggak tahu istilah yang lebih baik lagi ya. Jadi saya agak risih kalau ada orang bilang saya bapaknya bonek, saya ibunya bonek, itu saya agak risih terus yang itu. Diralat. Ya, tar dulu. Kalau itu PT berarti kan saham. Kalau itu bukan PT, loh, apa dasarnya nyebut bapak dan ibunya itu? Jadi istilah-istilah lama olahraga ini harusnya sudah berubah kayak gitu. Jadi yang Persebaya ini butuh penopang-penopang, dan semakin banyak penopangnya itu semakin baik. Penopang itu individu-individu yang ada di mana-mana. Dalam konteks ini adalah teman-teman supporter bonek seperti itu. Jadi kita semua ini adalah bapaknya Persebaya. Kita semua ini adalah ibunya Persebaya. Tidak ada satu orang. Itu yang. Jadi saya, sampean, bapak itu semua sama. Tanggungannya sama. Kalau saya nggak ada, siapa yang jaga? Teman-teman. Dan saya nggak bisa jaga kalau nggak ada teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu yang mungkin paradigma itu harus digeser ya, harus diubah. Ya pelan-pelan lah nanti. CEO itu profesional, jabatan profesional. Dan misalnya perusahaan itu kan PT itu kan tujuan didirikannya adalah mencari keuntungan. Itu ilmu dasar bisnis. Gitu. Tapi kan sepak bola ini agak beda. CEO kok nggak digaji? Karena kan lucu kan ya gitu. Nah jadi impian terbesar Persebaya kalau dari belakang kepala saya adalah kalau nanti bisa gaji saya itu baru Persebaya itu hidup kayak gitu. Siap. Walaupun itu hanya Rp1. Gitu. Walaupun itu hanya Rp1. Jadi ya Persebaya ini nanti harus benar-benar jadi entitas yang profesional, entitas yang mandiri, yang hidup sendiri. Jadi siapapun CEO-nya dia akan hidup gitu. Klub-klub Eropa itu semua bisa kayak gitu. Kenapa ya? Karena dia sudah bisnis modelnya, pola organisasinya sudah jadi semua. Kita ini stop and go masih di Indonesia ini. Dibangun, PSSI-nya yang nggak konsisten. PSSI ketika dibangun lagi kena pandemi kemarin sih, apa sih kayak gitu itu semua kena. Nah ini moga-moga sekarang dengan PSSI yang sama-sama frame-nya profesional, kemudian klub-klub yang mulai berpikir profesional, Liga Indonesia baru ini sekarang bagus teman-teman. Karena dulu, ini saya sampaikan aja ya, saya kira ini sudah bukan rahasia mungkin. Dulu 99% saham LIB itu dimiliki oleh klub. 1% PSSI, tapi yang ngontrol 1%-nya. Termasuk duitnya yang ngambil 1%. Padahal di dunia profesional ya, di Eropa, di Amerika dan lain-lain, pemasukan liga yang sangat-sangat besar itu seharusnya minimal separuhnya itu adalah untuk klub-klub, untuk
pembinaan klub-klub. Karena siapa? Yang membina pemain itu klub-klub, yang menggaji pemain klub-klub, termasuk pemain-pemain nasional dan lain-lain. Kalau klub-klub ini rajin membina pemain, yang diuntungkan adalah timnas, PSSI juga. Tapi klub-klub ini tidak dapat apa-apa, malah dapat 20%, 15% aja enggak. Nah ini sekarang perlahan digeser. Cuman masalahnya karena ada PSSI masa lalu ini yang membuat liga ini tidak akan bisa, PT Liga kita, ini saya kasih tahu aja, PT Liga kita ini tidak akan bisa benar-benar profesional minimal sampai 2027. Karena keputusan-keputusan yang sudah dibuat bahkan sejak sebelum Persebaya masuk Liga 1. Jadi intinya sudah banyak yang diambil di depan gitu. Dan itu bikin liga ini tidak akan punya uang sampai 2027. Ini realita dunia profesional liga kita. Jadi banyak teman-teman di klub-klub sekarang sejak PSSI baru ini, Bang Erik ini kan lebih profesional, dia ngerti pengelolaan yang manajemen profesional, sehingga yang 1% ini tidak lagi mendominasi. Gitu. Tetap mendominasi secara kebijakan, koneksi dengan timnas, dengan kepentingan sepak bola nasional. Tapi secara operasional bisnis, PT Liganya sudah lebih merdeka sekarang. Sudah benar-benar dikelola oleh klub-klubnya sendiri. Termasuk banyak kebijakan, misalnya yang jadi komisaris adalah yang jadi juara. Makanya sekarang Pak Teddy dari Persib itu jadi komisaris. Pokoknya setiap tahun siapa yang jadi juara, itu jadi komisarisnya. Dia akan ikut membantu memikirkan liganya, seperti itu. Direksi pun sekarang sudah dipilih oleh sesama klub. Dengan segala plus minus ya, mungkin yang dilihat teman-teman di luar sama yang dilihat dari dalam itu bisa beda kayak gitu. Ya, tapi ini sudah kita kelola sendiri. Ini kebetulan tadi malam saya barusan ditelepon juga karena ditanya saya pulang kapan? Tanggal 29. Ya, tanggal 29 kita meeting kayak gitu. Jadi klub-klub ini sekarang sudah meeting untuk memikirkan bagaimana liganya maju kayak gitu. Kalau liganya maju, klub-klubnya juga maju gitu. Itu yang sedang terjadi. Tapi ini liga kita belum akan benar-benar bisa titik nol. Jadi titik nol liga kita itu nanti 2027, teman-teman. Jadi mohon maaf, ini masih minus 100 tahun Persebaya dong. Iya. Pas itu. Jadi kalau kita bilang liga, kita bilang iya, tapi secara finansial 2027. Kita bilang kayak gitu karena ini sudah terlanjur minus, dan itu nggak bisa diubah sampai 2027. Karena yang dulu itu, waduh, istimewa yang dulu. Kepentingan kasbon. Istimewa itu. Ya, itu bahasa Anda gitu. Tapi itu istimewa. Jadi 2000. Tapi ini klub-klub sudah sadar semua akan itu. Dan pelan-pelan kan sekarang sudah ada VAR, walaupun belum sempurna segala macam, tapi step by step akan menuju lebih baik. Jadi kita harus siap dengan growing pain ini, dengan kita barusan dikasih, kalau kanker itu stadiumnya 4, ini syukur-syukur masih bernapas. Jadi obatnya itu sakit gitu. Obat sakit ini ya ini yang kadang-kadang teman-teman supporter belum memahami bahwa ini yang mungkin dirasakan oleh teman-teman pendukung Persib, pendukung Persija, pendukung Persebaya. Kadang-kadang klub-klub ini ya kenapa? Karena kondisi liganya seperti itu. Masih butuh waktu. Saya mewakili liga ini bukan Persebaya sekarang. Tapi ini realitanya. Karena memang yang jadi acuan sekali lagi Persebaya, Persib, Persija. Itu yang jadi acuan. Karena kalau 3 klub ini sehat, 1 liga sehat. Nah, jadi teman-teman pendukung Persib, pendukung Persebaya, kita ini punya tanggung jawab besar memastikan klub kita ini baik. Baiknya itu bagaimana? Ya kalau saya nyebutnya selalu 2 kaki. 1 kaki prestasi, yaitu susunannya adalah tim, jadi berarti manajemen tim, pelatih, ofisial, asisten pelatih dan lain-lain, termasuk visionya, pemain-pemainnya semua di situ. Lalu ada kaki finansial. Jadi ini tim keuangannya, marketing, yang tim bisnis yang menghidupi ini. Kalau ini nggak hidup, ini nggak bisa jalan. Jadi 2 ini harus jalan seimbang. CEO itu tugasnya memastikan 2 ini seimbang. Kalau ini terlalu gaspol, ini jebol. Ya. Kalau ini gaspol, ini akan ikut naik. Jadi ini yang harus kita balancing seperti itu. Dan tidak mudah, benar-benar full profesional. Cara ngelihatnya sangat gampang, teman-teman. Lihat bajunya tim itu. Logo sponsornya itu yang punya klub atau orang lain. Kalau itu di sini namanya Azrul Ananda, tandanya itu duit saya kayak gitu. Ya ini masih ada duit saya sedikit sih. Bukan sedikit, tapi ini penjaminnya kayak gitu. Tapi kita bersyukur yang kita usahakan sejak awal 2017 ketika mengambil alih adalah memastikan profesional gitu. Berarti harus korporasi yang, nah korporasi itu nanyanya
apa yang bisa kita dapatkan, bukan hanya apa yang bisa kita berikan. Dapatkan itu dalam artian bukan berarti semua bonek harus membeli apa yang di baju Persebaya. Tapi persentasenya cukup besar sehingga mereka merasakan manfaat yang didapatkan dari mendukung Persebaya. Jadi ada rentetannya ya. Ya kita bersyukur sebenarnya yang kita sangat bersyukur adalah kebanyakan banyak dari pendukung Persebaya ini asalnya juga dari Surabaya atau dari Jawa Timur. Berarti marketnya sendiri bisa menopang dari sisi bisnis. Ini dari sisi bisnis sponsorship ya. Nanti saya ngomong soal penonton. Kapal Api ini perusahaan Surabaya. Lahirnya juga 1927. Jadi kalau dia mensponsori klub lain, dia pakai brand kayak kopi ABC atau apa itu milik Kapal Api. Tapi kalau di Persebaya dia maunya Kapal Api. Kenapa? Ini kandang kita katanya. Ya. Jadi ini logo korporasi, bukan logo produk. Jadi Kapal Api adalah Surabaya, Persebaya adalah Surabaya, jaga kandang kita. Jadi filsafatnya seperti itu. Nah, kebetulan Bonteh ini anak perusahaan Kapal Api juga. Jadi ini masih satu susunan ya. Nah, Extra Joss ini walaupun ini sudah nasional, bahkan multinasional, ini lahirnya di Surabaya. Extra Joss ini dari Surabaya. Ya, Indomie ini pasti internasional sekarang, sangat internasional ya. Dan mereka bilang, mereka kan tahun ini istimewa nih ya. Dulu kan nggak di sini, dulu di tetangga. Ya. Jadi kita harus tepuk tangan ke tim marketing karena bisa merebut itu dari tetangga. Dan di Jawa Timur hanya di Persebaya sekarang. Kalau nggak salah hanya di Persebaya. Ya tentunya MPM itu juga, MPM Honda itu juga Surabaya, seperti itu. Jadi ini semakin banyak dia dari wilayahnya sendiri, tandanya ekonomi di situ besar, bagus. Sekarang kita berpikir aja berapa banyak klub yang kota atau daerah tempat dia berasal punya banyak bisnis. Jawa Barat pasti banyak bisnis, aman dia, sama kayak Jawa Timur, ya kan? Nah, Jakarta, duitnya di sana semua. Jadi pasti aman. Nah, banyak klub-klub itu yang daerahnya tidak akan secara teori mungkin akan sulit untuk kompetitif dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta. Atau Jawa Tengah misalnya. Nah, itu berarti adalah competitive advantage klub-klub besar. Persebaya, Persib, Persija, klub-klub yang provinsi atau kotanya besar, itu potensi kedepannya pasti lebih besar karena perputaran uang di kota itu sendiri juga besar. Makanya kenapa di Spanyol yang besar ya Barcelona dan Madrid, kenapa? Ya dua kota besarnya itu. Ya, kecuali Inggris kan nggak terlalu gede, jadi kan ya semua ya di sekitar London kan, seperti itu. Nah itu jadi kita ke depan Persib dan Persebaya insya Allah akan selalu jadi tim besar kayak gitu. Karena wilayahnya besar, penduduknya banyak. Pemilu aja Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat cukup untuk menang. Jadi dari situ aja sebenarnya udah kelihatan peta kekuatannya. Dan dalam konteks ini Persib lebih diuntungkan karena dia satu provinsi milik dia gitu. Sedangkan Jawa Timur ini masih ada beberapa klub gitu. Nah itu yang coba diakuisisi lagi oleh Persebaya. Lagi Persebaya. Nah seperti itu. Itu dari sisi bisnis. Nah tentunya karena kos sepak bola kita ini gede banget teman-teman. Sampai kan kalau ada iklan how low can you go, ini enggak how high can you go. Ini enggak ada limitnya, enggak ada batasnya. Jor-joran itu enggak ada batasnya. Apalagi waktu zaman masih jahiliyah kemarin yang perwasitan dan lain-lain masih nggak karuan itu. Waduh, kita pengen profesional itu susahnya minta ampun. Nah, sekarang ini di Liga 1 sudah mulai ada yang namanya cost control. Jadi masih dibatasi, sekarang dibatasi 50 miliar untuk gaji pemain. Itu aja hanya beberapa klub yang deket-deket itu atau nyenggol itu. Gitu. Yang lain masih jauh di bawah. Jadi itu pun menurut saya masih ketinggian. Angka itu karena dasarnya masih asal nyebut teman-teman, masih oke 50 kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau liga benar-benar profesional itu ngitungnya dari revenue liga. Kayak misalnya Liga Inggris. Kenapa klub-klub logonya cuma satu, rapi? Ya karena pemasukan utamanya bukan dari logo itu. Pemasukan utamanya dari liganya. Dia nggak ada logo aja nggak masalah. Kenapa? Pemasukan terbesarnya dari liganya. Termasuk ya dalam di situ ada hak siar, sponsor liga dan lain-lain. Itu dibagikan karena pemegang sahamnya kan pemilik liganya, klub-klubnya itu. Nah di Indonesia kan belum bisa seperti itu. Saya bilang sampai 2027. Jadi kita masih harus agak banyak sedikit lagi.
Tapi Persebaya insya Allah masih agak rapi lah ini. Masih agak rapi. Kebetulan warnanya masih matching juga kayak gitu. Nah, jadi ya itu kenapa kok klub-klub di Indonesia banyak tiba-tiba yang logonya banyak ya kenapa? Karena ya harus ngejar itu juga. Ngejar cost yang tinggi. Tapi itu nanti setelah 2027 nanti akan ketemu balance baru nanti. Kalau PSSI ini dan Liga ini nanti insya Allah survive sampai 2027, titik nol itu. Nah nanti kita akan benar-benar menata ini nanti jauh lebih baik ya. Jadi ini saya titip pesan ke teman-teman supporter Bandung, tolong pahami itu juga gitu. Karena nggak mudah. Ini kita sedang, semua masih minus, masih menuju ke titik nol sekarang ini. Jadi tolong dipahami gitu. Nah dalam konteks itu kemudian ya pendukung lainnya adalah pasti tiket penonton. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Masih belum mengejar untuk overall itu. Nah Persebaya kita bersyukur termasuk yang paling banyak di saat situasi sulit seperti sekarang pun Persebaya masih penontonnya masih berlomba ini dengan Persija ini. Berlomba ini. Nah, itu kan luar biasa gitu. Itu luar biasa. Jadi ya pasti tiga inilah. 3 klub itu yang saya sebut. Karena memang Liga sangat membutuhkan 3 klub ini untuk benar-benar sehat. Kalau 3 klub ini sehat, dia akan ngatrol yang lain ke atas. Jadi ya, jadi supporter Persebaya, jadi supporter Persib, jadi supporter Persija itu bebannya besar ya. Karena bebannya bukan hanya mendukung klubnya, mendukung satu liga. Menopang satu liga, 18 klub ini. Suksesnya bergantung pada supporter 3 klub. Itu yang harus kita pahami. Dan saya bersyukur adalah teman-teman bonek ini yang berprosesnya paling, menurut saya sih luar biasa sih. Sejak 2017. Ya mohon maaf, saya ngeri juga 2017 waktu pertama kali pegang itu. Tapi belakangan, pendewasaannya tuh organik sekali. Organik sekali, natural sekali, dan ya moga-moga nanti kita bisa saling menjaga itu. Amin. Ya. Kan semua pasti ada naik turunnya, timnya ada naik turunnya, kemudian supporter juga ada momen-momennya seperti itu. Nah, itu yang ketika saya dengerin nama komunitas teman-teman di Taiwan ini bonek liar Taiwan, ya sebenarnya nggak apa-apa, itu kan aja ada arus bawah, ada itu kan komunitas itu saya tidak mungkin saya agak beda dengan klub lain ya, klub lain pengen semua disatukan, saya sih tetap pengen cair aja gitu. Karena cair itu lebih sehat, lebih organik, lebih bisa berekspresi masing-masing, lebih demokratis. Kalau klubnya profesional dia harus bisa menyikapi itu kan. Ini kan suaranya macam-macam. Kalau klubnya profesional kan, klub kalau benar-benar profesional kan, ya selama dia akan dipaksa untuk ya tujuannya profesional gitu. Pasti tidak ada niatan-niatan jelek untuk menjelekkan klub itu. Jadi apa alasan Anda nyerang? Niatan kita jelas kayak gitu. Tapi kalau itu mencoba untuk disatukan, itu biasanya berarti ada udang di balik rempeyek kan kayak gitu. Ya. Ada udang di balik. Nah, ini yang saya suka, saya bilang ke Alex sama tim manajemen juga, kita pengen tetap kita lestarikan keberagaman supporter ini gitu. Ada satu catatan aja soal nama seperti nama liar dan lain-lain. Yang tim bisnis tadi, kaki komersil tadi, yang itu yang saya banyak di situ karena harus menghidupi Persebaya. Kendala utama kita adalah meyakinkan image itu. Misalnya gini, saya ketemu dengan potensi sponsor besar, belum di Persebaya, investornya dari Tiongkok. Kemudian ini kalau bisa masuk akan jadi spektakuler menurut saya untuk Persebaya. Dan sponsor model seperti itu harus melakukan verifikasi yang lapisan-lapisannya serem. Saya pribadi harus diverifikasi. Ini siapa? Background-nya apa? Keluarganya seperti apa? Bisnisnya apa? Kelakuannya apa? Pernah masuk penjara nggak? Sampai sedetail itu. Nah kemarin saya dikasih tahu Mas Asrul di Fed lolos, gitu. Alhamdulillah. Perusahaannya, karena PT Persebaya ini kan di bawah PT DBL Indonesia sahamnya. PT DBL Indonesia-nya diverifikasi lagi. Ini pendanaannya jelas atau enggak, background kepemilikannya jelas atau tidak. Ini ada indikasi pencucian uang atau tidak, ada gitu-gitunya lah. Itu PT DBL-nya lolos. Mohon maaf, PT Persebayanya masih belum level itu. Ketika verifikasi sampai ke Persebayanya, mereka masih ada, kan salah satu yang mereka cek adalah
berita, kemudian sejarah, jejak rekam sejarah. Ya, mohon maaf, supporter Persebaya masih ada cacat dalam hal itu. Yang bukan kita, ini yang masa lalu sebenarnya. Masa lalu yang mungkin saya aja mungkin nggak di Surabaya waktu itu, saya masih kuliah di luar negeri kayak gitu. Jadi, dan itu kan masih keluar kayak gitu untuk catatannya. Nah, ini yang Mas Hasul ini belum, tapi kita sedang usahakan meyakinkan karena kita tahu ini beda. Mereka datang ke GBT ngelihat, mereka datang ke kantor kita untuk, jadi mereka tidak seperti-merta lihat, oh berita-beritanya kok masih ada yang persentase jeleknya kok masih banyak ya kayak gitu. Mereka nggak semerta-merta bilang enggak, kayak gitu. Mereka tetap ngecek, ngirim orang, ngecek. Jadi sesulit itu teman-teman cari sponsor yang benar-benar besar kayak gitu, nggak gampang gitu. Nah ini yang bahwa saya kirim, kita kan punya banyak bukti ya, teman-teman bonek itu ngumpulkan boneka seperti itu, teman-teman bonek itu bikin bakti sosial, punya ambulans, punya itu masuk positif, tapi masih ada negatifnya itu, yang itu dulu, dan ini harus di-cancel terus, soalnya ini harus makin banyak, harus di-cancel supaya ini tenggelam presentasinya bukan. Nah ini yang butuh waktu, makanya jangan sampai ini menjadi banyak kayak gitu. Nah, mohon maaf ini, saya akan menggunakan pertemuan kita ini juga untuk menambah titik positif di sini ya. Bahwa supporter kita itu sampai di luar negeri pun berorganisasi dengan baik dan siap total untuk klubnya. Ini kan ya mohon maaf ya teman-teman, kontribusi teman-teman datang ke sini bukan hanya untuk sharing tentang Persebaya, tapi juga membantu saya menambah catatan positif untuk ketemu dengan sponsor itu gitu. Karena ini kan unik gitu. Ini jumlahnya puluhan, tapi impact-nya akan besar untuk Persebaya ke depan. Apalagi di sini ada teman-teman dari supporter Persib. Berarti kan ada catatan tambahan lagi gitu. Jadi nanti teman-teman Viking Taiwan ikut membantu Persebaya mencari sponsor kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ya ini itu mungkin agak panjang nih jadinya menjelaskan. Ya, tenang Anda. Ini pertemuan kita untuk sampean kok. Nah, ya, soal pembentukan tim, ya itu tadi, sekali lagi harus mengikuti, kan kita dalam hidup ini kan tidak boleh besar pasak daripada tiang kan, gitu. Nah itu yang apalagi setelah COVID kemarin teman-teman, hancur kita COVID kemarin. Tahun 2020 itu, 2019 kita runner up kan, lolos ASEAN, kita udah siap setting naik ini. Das, invest habis-habisan. Ya, baru 2 game, pandemi. Terus habis itu, karena PSSI lama yang tidak jelas itu, ya enggak. Persebaya itu sama sekali tidak ada masalah kontrak dengan pemain, sama sekali tidak ada masalah dengan FIFA, semua lancar, semua pemain-pemain itu sangat happy kalau di Persebaya. Karena mungkin dalam sepanjang saya pegang Persebaya, hanya 2 klub yang tidak pernah bermasalah dalam hal gaji dan bonus mungkin. Hanya Persebaya dan Bayangkara. Ya. Mohon maaf, kemarin itu ada masalah dengan David itu kan ya. Ya. Jadi hanya 2 ini yang saya tahu tidak pernah bermasalah. Tapi Persebaya juga kalau misalnya kita disebut Pak Pres medit segala macam, ya saya menerima itu aja. Kenapa? Ya saya berusaha menjaga ini hidup. Yang terjadi tahun 2020 teman-teman, karena kan waktu itu liganya Oktober katanya dimulai lagi. Persebaya baru tes COVID, ternyata ada yang kena, lalu tiba-tiba PSSI nggak tahu harus ngapain lagi, dibatalkan lagi. Itu Persebaya tahun itu, dalam konteks Persebaya, ini yang punya Persebaya, tahun itu torok 19 miliar. Tahun itu saja, 19 miliar. Saya tahu beberapa klub lain juga keluar belasan bahkan puluhan M hilang. Karena ketidakpastian seperti itu. Jadi ketika liganya kembali lagi, kita harus hati-hati kan. Nanti kita jalan, ada apa lagi. Dan itu kejadian lagi kan, ketika Kanjuruhan berhenti lagi. Itu itu impact-nya besar sekali teman-teman. Itu impact karena sponsor bisa mundur, kemudian penonton dilarang, ya kan. Itu impact-nya besar sekali. Jadi kita benar-benar harus, kadang-kadang di dunia bisnis itu kita harus mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Nah kita mundur selangkah kita ini kan sebenarnya juga tetap, Persebaya ini secara total salary sebenarnya masih papan atas sebenarnya, konsisten papan atas soal pengeluaran pemain dan lain-lain. Tapi ya memang membayar pemain mahal dengan casting pemain tepat itu 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang seperti itu. Ya, tahun lalu mungkin kita bersyukur juga menjalani musim terburuk itu. Kalau nggak jumawa kita kan ya. Karena sejak pegang Persebaya kita tidak pernah keluar dari papan atas. Bahkan termasuk saat mengandalkan pemain-pemain muda tahun 2022 ya.
Itu kan masih peringkat 6. Dan itu seolah-olah momentumnya mau naik begini kan. Tapi waktu itu kayaknya kepedean gitu. Kepedean. Dan saya kasihan sama Yahya waktu itu. Karena saya pesan ke Yahya waktu itu. Ini pertama kali saya cerita soal ini. Ya, jangan sampai kamu berantem sama pelatih. Ngalah. Tapi yang disalahkan malah Yahya gitu. Padahal saya bilang, kamu jangan berantem sama pelatih. Jadi kamu ngalah. Tapi ya, kan dia yang harus menyelamatkan. Habis itu. Tapi begitu musim lalu liga kita, tim kita performanya turun tengah musim itu, ya manajemen kita langsung meeting itu. Dan keputusan ini bukan hanya untuk musim kemarin, tapi memastikan tahun ini jangan sampai terulang kayak gitu. Jadi ini apa yang Persebaya belum baik ya sekarang. Kita di papan atas, mepet-mepet nomor 1 sekarang, sempat nomor 1, mepet-mepet nomor 1. Ini hasil keputusan pertengahan musim lalu. Karena kan ketika kita evaluasi musim lalu mengganti pelatih dan lain-lain itu kan kita langsung ngeset, oke, kita berarti stepnya apa? Menyelamatkan musim lalunya seperti apa, tapi nge-save untuk musim depannya seperti apa yang harus dilakukan untuk memastikan ini tidak terulang lagi di awal. Nah ini butuh waktu, itu manajemen work gitu. Ya kita bersyukur walaupun timnya belum menyenangkan, tapi secara performa sudah tidak mengkhawatirkan. Sekarang ini lucu ya, kita tim itu pasti gini, nggak mungkin gini terus, itu nggak mungkin. Kita baru kalah sekali, sekarang sudah. Percayalah, sebelum kalian ngomel, saya sudah ngomel. Sebelum saya ngomel, bapak saya sudah ngomel duluan juga kayak gitu. Jadi ini apa? Ya itu bagus kan, berarti kita posisi kita naik gitu. Nah ini tahun ini kita minimal sekarang sudah melangkah ke depan lagi gitu. Kemarin mundur selangkah, kita sudah mulai melangkah ke depan. Nah ini kita sekarang punya fondasi lagi yang konsisten ke depan untuk mengejar juara. Nah ketika ini naik, ininya ikut naik lagi sekarang kayak gitu. Jadi kemarin ketika ini turun, ini yang kerja keras kan. Nah ini naik, ini sekarang juga ngegas. Jadi kalaupun tahun ini kita belum berhasil juara, ininya sudah ngegas. Jadi tahun depan kita bisa gini lagi kayak gitu. Main momentum. Nah itu pekerjaan profesionalnya Persebaya. Seperti itu. Nah ini yang sedang kita jalani sekarang. Gitu. Ya, mungkin saya langsung tanya jawab aja ya. Ya. Ini kayak kuliah sepak bola ini. Kuliah bisnis sepak bola. Ini Ivo sudah di belakang tuh, kayaknya sudah bangun. Bu Pres. Ke depan, Bu. Bu Tayyib. Ya. Apa aja nggak Pak, soal pemain segala macam. Saya jawab sebisanya ya. Ya, baik. Pak, saya mau menanyakan, ini kan kalau dari pandangan saya ya, maksudnya pribadi saya sebagai pecinta sepak bola khususnya Persebaya, itu ada satu yang agak mulai apa ya, kalau dikatakan hilang itu terlalu gimana gitu Pak. Ada yang sedikit kurang, yaitu munculnya bintang-bintang dari Surabaya. Karena dimana kita tahu Surabaya khususnya Persebaya itu dulu adalah barometernya sepak bola nasional, pencipta, pembentuk pemain-pemain profesional yang bernama besar. Kita tahu kan ada Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi. Iya. Nah, itu salah satunya itu karena dulu kita punya Mes Karanggayam, Mbak, atau Wisma Persebaya. Nah, itu yang saya mau tanyakan ke depan untuk planning dari Pak Asrul sendiri selaku CEO Persebaya. Ke depan seperti apa, Pak? Untuk training center atau mungkin apa semacam wisma Persebaya seperti yang dulu untuk menciptakan anak ma'ruf ataupun Bima Aji Santoso yang lain lah. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Makasih. Ini pertanyaan yang baik karena ini fundamentalnya Persebaya ya. Fundamental filsafatnya Persebaya yang lama itu, yang pemain-pemain bintang banyak dilahirkan dari Surabaya. Itu benar, dan itu beban manajemen juga untuk melanjutkan tradisi itu. Masalah Karanggayam dengan masalah training center ini ada pembahasannya bisa agak beda Mas ya. Maksudnya ketika klub-klub bilang ini punya training center segala macam kayak gitu. Ya Persebaya dulu udah punya namanya Karanggayam. Terus ketika kita mengambil alih tahun 2017 itu dalam kondisi konflik legal ya. Karena itu apakah itu milik Pemkot, apakah itu milik Persebaya, dan Persebaya itu sudah menang di tingkat PN, tingkat pengadilan tinggi, sampai ke MA Persebaya itu menang. Tapi ketika di PK Persebaya kalah. Gitu. Jadi akhirnya
itu biayanya luar biasa teman-teman untuk memperjuangkan Karanggayam itu. Itu banyak sekali biayanya dan ya ini sekarang secara legal standing ya memang menurut PK ini milik Pemkot kayak gitu. Dulu saya pernah bilang ke Bu Risma waktu pertama kali ngambil Persebaya, pertama kali sepakat untuk akuisisi saham Persebaya adalah, Bu, saya akan ngambil Persebaya, saya akan ngelola Persebaya. Kalau ngambil kesannya ya apa gitu, saya mau ngelola Persebaya. Karanggayam bagaimana kayak gitu. Waktu itu tidak ada jawaban yang konkret. Yang jelas kan idealnya itu dipakai Persebaya, karena yang pakai memang Persebaya. Ya. Dan sejarahnya dulu sudah pernah ada tukar guling tanah bahwa itu untuk Persebaya. Masalahnya adalah Persebaya ini ketika dibentuk PT-nya tahun 2009, itu tidak dibereskan legal-legal macam-macamnya. Ini jauh sebelum 2017. Dalam artian, saya harus beresin urusan pajak-pajaknya saja sampai 2018 tahun itu. Diperiksa pajak segala. Saya diperiksa pajak untuk sesuatu yang saya nggak tahu. Sejak tahun 2009 PT itu didirikan. Nah, memang seharusnya dulu ketika 2009 itu kan waktu itu kan Pemkot juga Pak Bambang Deha juga harusnya waktu itu memang dilegalkan langsung. Kalau dia profesional kan dia dipikirkan hal gitu-gitu itu. Tapi ya kecelakaan sejarah ini gitu. Ada formal legal yang tidak dilakukan sehingga muncul konflik kepemilikan dan lain-lain sehingga Karanggayam ya bukan milik Persebaya, bukan milik Persebaya. Nah, kita selama perjalanan kita harus bikin plan A, plan B, plan C segala macam. Sebenarnya ada banyak plan yang kita lakukan, apalagi ketika kita benar-benar naik 2019 itu. Ketika pandemi kita harus save money, kita harus benar-benar saya akui aja kita harus ketatkan ikat pinggang benar-benar itu di luar kita menyelamatkan tim dulu. Kemudian ketika pandemi muncul kita mulai memunculkan lagi. Keluarga saya punya aset di Sidoarjo yang mungkin teman-teman sudah tahu gosipnya bahwa akan ada lapangan training di Sidoarjo itu di Gria Hati Hijau. Itu masih on plan. Bahkan sebenarnya kemarin sudah mau diacarkan groundbreaking-nya kayak gitu. Tapi ini ada opsi lagi gitu. Nah, ini kan ketika Persebaya membaik ini muncul opsi-opsi macam-macam termasuk di Surabaya. Jadi saya belum bisa sampaikan tapi ini mungkin akan lebih baik lagi seperti itu. Tetap kita tetap pengen punya sendiri. Dan kita harus membangunnya dengan cara yang benar kayak gitu. Dengan cara yang benar. Nah, ini insya Allah ini tim sudah on the right track. Nah, sekarang sisi-sisi lainnya kita kembangkan. Ini soal training ground dan lain-lain. Tapi percayalah, tim-tim lain yang namanya training ground itu belum tentu benar-benar training ground kok. Itu kadang saya tidak ingin Persebaya ini terjebak oleh simbol-simbol gitu. Punya base, punya itu kan simbol-simbol sebenarnya ya. Itu belum tentu real ya. Base itu gampang, Chandra itu ngomong kita lo base gampang, banyak yang mau sponsor, banyak yang mau ngasih, beli pun nggak mahal gitu. Masang stiker itu kan nggak mahal gitu. Tapi buat apa? Pemakaiannya apa? Acuannya kenapa? Acuannya di Eropa. Inggris itu tim kalau mau tanding West Ham mau tanding ke Manchester, naik mobil paling berapa jam? Nah, base-nya apa? Mau kita bawa ke Papua? Mau kita bawa ke Balikpapan? Kan nggak ada. Jadi secara fungsi kan nggak ada. Kalau untuk membawa pemain dari tempat tinggal ke stadion, pemain-pemain sekarang punya uang semua kok. Punya mobil, punya kendaraan ya kan. Hernando pakai moge sekarang kayak gitu kan. Udah nggak. Itu simbol-simbol gitu. Simbol-simbol yang nggak real gitu. Termasuk ya training ground itu kadang-kadang kita punya training ground. Padahal itu hanya simbol aja. Padahal sebenarnya ya itu sama aja lapangan latihan sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau punya training ground itu harus benar-benar jangan terjebak dari simbol-simbol gitu aja. Itu yang ya semoga teman-teman tidak gampang terkipas oleh yang gitu-gitulah ya. Simbol-simbol kan ya tadi bapaknya bonek itu kan simbol. Konkretnya kan nggak ada, belum tentu. Nah, jadi jangan terjebak oleh simbol-simbol seperti itu. Ya, tapi insya Allah kita berbang sana. Itu soal infrastruktur. Kalau stadion kan kita Persebaya butuh GBT yang kapasitasnya besar. GBT sekarang punya lapangan ABC yang juga sudah bisa kita gunakan segala macam. Jadi ya sementara cukup sebenarnya. Tapi nanti kita masih mau mengembangkan lagi secara real. Apalagi kalau titik nol tercapai nanti 2027 hitungannya wah liga kita maju, ayo investnya berani. Jangan sampai invest nanti jebol lagi. Nah, itu ngeri teman-teman. Ngeri punya klub bola itu ngeri. Ya.
hancur pasti, untung belum. Kalaupun untung ya untuk klubnya kan ya kayak gitu. Nah, itu infrastruktur. Soal pembinaan pemain, ini sebelum pandemi Persebaya itu investor terbesar untuk pemain muda. Tidak ada klub lain yang mengeluarkan uang sebanyak Persebaya, saya tahu itu. Karena kita membiayai kompetisi Persebaya. Kita membiayai pelatih-pelatih di bawah Persebaya yang mantan-mantan pemain itu kan banyak. Pak Halil sekarang melatih di U18 kita. Dan dia sistemnya, maksudnya banyak pemain-pemain legendary itu, pelatih-pelatih itu sekarang masih dikaryakan di Persebaya ini masih banyak sekali. Klub-klub lain nggak ada seperti itu. Dan ini ada biayanya juga yang harus dipikirkan oleh kaki konversi tadi itu. Ketika pandemi, memang mohon maaf, kita harus kencangkan ikat pinggang, prioritaskan dulu. Ini sekarang sudah di jalan yang benar. Teman-teman tahu kita sekarang merekrut Ganesha, ya kan? Untuk bikin namanya departemen namanya Future Lab. Jadi sekarang ada Future Lab, internal tetap ada, kompetisi internal tetap ada, ditambah Future Lab yang narik ini lebih sistematis, lebih saintifik, lebih profesional lagi, lebih terukur. Jadi sekarang ada promdeknya, naik turunnya segala macam lebih clear lagi. Ada rapot-rapotnya sekalian. Jadi rumit ini, jelimet ini, tapi ya ada yang mikirin sekarang kayak gitu. Cak, kita kembali lagi, kita invest lagi ke situ. Sejauh ini kayaknya U16, U18, U20 kita kayaknya perform. Tapi yang dikejarkan bukan juara di situ ya. Kita inginkan pemain-pemainnya ini baik gitu. Karena yang sekarang pemain Surabaya, yang pemain binaan kita yang sekarang di tim senior ini kan dulu juara EPA tahun 2019. Hernando, Catur, ya kan, seperti itu. Nah ini akan kita coba jalankan lagi. Dan sejauh ini klub-klub lain belum seperti kita. Klub-klub lain tuh kadang-kadang EPA-nya ya klub mana gitu dicomot dipakai namanya kayak gitu. Kalau Persebaya ini benar-benar kita openi. Dan ini high cost. Ini sangat high cost. Sekarang ini ada kendala baru lagi untuk menaikkan ke level profesional, teman-teman. Satu, pemain profesional itu sekarang tidak boleh lagi pemain itu kalau kita bina, kita kontrak seumur hidup itu udah nggak boleh. Aturannya nggak boleh itu, secara profesional nggak bisa. Pemain profesional itu tidak bisa diikat seperti itu, dia harus ikatan profesional. Apalagi kalau dia di bawah usia 18 tahun itu harus ada orang tua segala macam. Jadi ranjau-ranjaunya lebih besar. Jadi potensi-potensi pemain ini yang menyebalkan adalah kita yang invest banyak, ketika keluar klub-klub lain nawarinnya harganya gak masuk akal. Ya, kita akan mencoba menyamai, memberi dia sebaik mungkin. Tapi kalau nggak masuk akal, saya nggak akan memperjuangkan. Kenapa? Tidak ada pemain Indonesia setinggi itu menurut saya seperti itu. Toh pada akhirnya ada juga beberapa ini ketika dia sudah pindah, ini dalam 2 tahun terakhir pengen balik gitu. Kenapa? Ternyata 4 bulan nggak dibayar, bonusnya nggak dibayar, kayak gitu. Ya kan mending di sini ya bilang kayak gitu. Selisihnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kamu pasti kan itu. Ada hal-hal seperti itu juga. Gitu. Nah kadang-kadang di Indonesia ini kan banyak klub itu berani kita lebih bahwa nanti nggak mampu bayar urusan nanti gitu. Nah kan di Persebaya nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh ada cacat itu kita nggak boleh ada. Nah ini tapi sekarang saya kira reputasi Persebaya bagus ya. Dalam artian mereka akan ya lebih yakin di Persebaya daripada lebih besar di tempat lain. Gitu. Yang konyol kan ada harusnya legenda Surabaya. Saya sudah nemui, saya sudah oke, saya kontrak 2-3 tahun dengan dia yang menurut saya fantastis dan untuk Liga Indonesia fantastis. Termasuk kamu kan karena kamu orang Surabaya. Ayo saya bantu kamu invest usaha di Surabaya. Jadi kamu pemasukanmu nggak hanya dari gaji aja. Kamu bikin usaha apa di Surabaya untuk istrimu atau untuk keluargamu kayak gitu. Dia milih selisih sedikit ke tim luar pulau. Dan klub itu dan pemain itu sekarang juga nggak jelas kayak gitu. Dalam hati saya bersyukur untung nggak jadi ke saya kan ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus memikirkan kayak gitu-gitu juga. Jadi harus hati-hati juga. Gitu. Tapi ini kita sedang ngegas lagi nih pembinaannya. Insya Allah nanti akan banyak lagi. Bahkan mungkin tidak terlalu pembinaan kan nanti bintang-bintang yang dulu kita besarkan dia kepentok pengalaman kurang baik di klub lain akan kembali ke kita. Itu juga terbuka kayak gitu. Kita sih terbuka aja, tapi bereskan urusanmu dengan sana kan kayak gitu. Mungkin saat Liga Sehat di 2027 itu kita juga sudah mulai siap. Kita mungkin target kita adalah paling siap. Saat itu terjadi target kita. Itu kebetulan 1 senturi kita Pak ya? Ya itu dia. Senturi Persebaya. Dan ya dulu kan pernah sama teman-teman bonek di Surabaya kan, teman-teman komunitas bahwa target saya senturi Persebaya kalau bisa Persebaya sudah juara dan sudah kalau bisa IPO kayak gitu. Karena kalau sudah bisa IPO,
kalau sudah bisa IPO ini akan lebih mandiri gitu. Dia akan punya dana yang sangat besar. Jadi pertemuan ini bukan pertemuan klub dengan supporternya, tapi ini pertemuan CEO dengan pemegang saham. Kan itu lebih profesional lagi nanti kayak gitu. Jadi ya, saya gitu. Ini terus terang ya teman-teman ya. Persija, Persib, Persebaya ini tunggu-tungguan sekarang. Siapa duluan? Karena siapa yang duluan akan menentukan harga yang berikutnya kayak gitu. Ya kita berlomba secara profesional kan itu. Iya, profesional. Ada lagi? Silakan berdiri, Mas. Pak Asrul, Ya. saya mau bertanya. Bentar. Foto sih, Mas. Tantangan terbesar dalam menangani Persebaya apa? Tantangan terbesar. Ya. Makasih, Pak. Kamu dari mana? Jelasin dulu. Dari Pati. Ya. Nama dari mana gitu. Coba. Nama saya Sigit dari Pati. Dari Pati. Iya. Nah, terima kasih dari Pati mendukung Persebaya. Tantangan terbesar apa ya? Udah lewat semua kayaknya. Tinggal ceritanya, Pak. Tinggal coba. Yang terberatnya nih, terberatnya. Apakah bonek atau Saya selalu bilang bahwa yang bisa siapapun yang megang Persebaya nggak akan ada gunanya kalau supporternya tidak baik. Jadi karena yang bikin klub ini hidup bukan pemiliknya. Pemilik bisa gonta-ganti, sesuatu bisa terjadi pada saya, sesuatu bisa terjadi pada siapapun. Tapi kalau basis pendukungnya itu solid, kuat, fan equity ya. Fan equity. Fan equity itu bukan sekedar saya cinta Persebaya, enggak, percuma. Hidup nggak pakai cinta kayak gitu. Ya kan? Hidup nggak pakai cinta. Fan equity itu kemauan dan kemampuan pendukung sebuah klub dalam mendukung secara langsung. Secara langsung itu apa? Beli tiket, beli merchandise, mendukung sponsor-sponsornya, punya kontribusi finansial kepada klub dan pendukung-pendukungnya kayak gitu. Itu realnya situ. Persebaya ini itunya gede banget Persebaya ini. Fan equity-nya besar banget. Jadi kalau ini bisa terjaga, siapapun yang pemilik Persebaya, siapapun yang megang Persebaya, api ini akan nyala terus. Insya Allah api ini akan nyala terus. Jadi nggak ada saya pun Persebaya ini akan hidup gitu loh. Akan hidup. Jadi itu tantangan saya adalah memastikan supporter kita ini terjaga itunya. Yang saya takutkan, ini bukan tantangan ya, yang saya takutkan adalah yang teriaknya paling kenceng itu belum tentu fan equity gitu. Kamu percuma teriak fan kalau satu tiket nggak pernah beli, baju beli yang palsu. Yang ketiga ngerusak. Paling parah itu, Pak. Itu level terendah itu. Jadi secara definisi fan equity ini minus semua. Yang satu nol karena tidak membeli tiket, yang satu minus karena tidak beli merchandise asli, karena merchandise asli itu revenue-nya langsung masuk ke klub, menghidupi langsung klub. Yang ketiga merusak. Merusak itu bukan sekedar datang ke stadion merusak pagar atau apa, bukan hanya itu. Merusak ya termasuk mencederai image teman-teman bonek gitu. Citra ya. Nah, itu yang saya takutkan. Karena kalau itu terjadi ya tadi. Ini berjuang menambahkan plus-plus ini setengah mati. Ada satu kejadian minus masuk kayak gitu. Itu yang saya takutkan ya. Itu recovery-nya sulit sekali teman-teman ya. Sulit. Jadi ya saya bukan ketawa ya. Dalam hati ketawa, ya ampun. Gimana ya menjelaskan ke kamu kalau yang kamu lakukan itu sebenarnya bukan kamu nyerang saya silakan. Itu hak. Saya sudah terbiasa dengan itu. Kita harus punya kuping tebel untuk hati kuat untuk menghadapi kayak gitu-gitu. Tapi kamu tuh menyakiti klubmu loh sebenarnya. Kamu tuh menyakiti klubmu. Kalau kamu sudah menyakiti klubmu atau image klubmu, nama klubmu, sulit itu menaikkannya. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Sponsor itu, apalagi kalau yang level besar, dia harus melakukan vetting itu, verifikasi yang mendalam. Dan kalau ada kejadian itu akan jadi catatan minus, strike tek langsung kayak gitu. Kayak kalau di sini kan ada kalau kita melanggar lalu lintas kan di sini kan poin-poinnya kan lebih kejam dari Indonesia kan ya. Gitu ya. Ya kayak gitulah. Itu yang saya katakan. Jadi kamu nyerang aku itu silakan, itu hak. Nggak suka dengan keputusan saya memahami. Moga-moga kelak kamu akan memahami kenapa saya melakukan itu, gitu aja kan. Karena niatan saya adalah memastikan ini baik. Tapi kalau yang kamu lakukan ketidaksukaanmu itu kamu lakukan dengan cara yang merusak image klub ini secara umum, wah itu berbahaya.
jangan sampai itu terjadi. Itu yang ya saya mohon minta tolong kepada teman-teman semua untuk minimal menjaga nama Persebaya ini. Ya, menjaga. Siapapun yang megang pasti butuh itu. Siapapun yang megang pasti butuh itu. Bukan hanya saya. Ya, ya makasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Monggo. Ya, Wanita. gitu dong. 大家你好， 我是 Maria, Mari. asli Tuban. Asli Tuban. Pak Asrul mau nanya, untuk saat ini jumlah pemain asing Persebaya masih kurang dari kuota. Ya. Apakah ke depan di putaran kedua Persebaya akan menambahkan pemain asing lagi? Makasih. Makasih. Ya. Terima kasih. Jadi ini kemarin ketika ada aturan 8 pemain asing itu, kita dengan tim pelatih, sekali lagi gini ya, pemilihan pemain itu, kadang-kadang kan teman-teman tuh bilang ini mutlak keputusan pelatih, ini manajemen. Itu pasti ada kolaborasi antara keduanya. Kecuali pada satu momen saya bilang ke manajer, jangan berantem sama pelatih, itu yang kadang-kadang harus ada dialog yang baik gitu. Nah, Paul Munster itu sempat bilang dia tuh masa saya punya pemain asing untuk dicadangkan. Itu yang kan itu keputusan 8 itu kan agak mepet kan ya? Agak mepet. Kita sudah punya 6 lalu ada 8. Apakah kita ngambil? Karena kita sudah merasa mengisi slot-slot itu dengan yang baik kan. Kita ada Malik Saldi, ada Ardi Idrus. Kan kita sudah tahu ada Ardi Idrus sebelum teman-teman tahu kayak gitu. Nah, bukan tiba-tiba. Buat kita kan nggak tiba-tiba. Buat kalian tiba-tiba kayak gitu. Buat kita Malik segala macam itu sejak sebelum musim lalu selesai kita sudah tahu ya. Bukan hanya diincar, sudah selesai sebenarnya kayak gitu. Cuman kan nggak bisa diumumkan kayak gitu. Jadi ya kita waktu itu apakah kita mau nambah atau tetap. Waktu itu coach juga termasuk yang bilang kita tetap aja dimaksimalkan karena kita punya pemain asing gini. Percuma punya pemain asing cadangan yang biasa-biasa. Kan lebih baik pemain Indonesia yang baik, apalagi kita punya beban menaikkan pemain-pemain muda itu ya tadi kan permintaan dari kita. Lah kalau ini 8, 6 itu kan dulu ketika pemain asing hanya 4, 7-nya tetap Indonesia, dan itu kekuatan Persebaya dulu, kita punya 7 yang kuat karena binaan kita juga kuat ya gitu. Nah sekarang ketika 6 ini hanya ada slot kiper plus 4 ya. Nah kasihannya pemain Indonesia ini selalu pemeran membantu gitu. Back, sayap, nah, gitu. Jadi tukang bukan jadi bintang. Nah, itu yang kita juga nggak enak gitu. Tetap ingin buat apa punya EPA kalau ini nanti pasti diisi asing. Striker kita pasti asing. Ya sekarang solusinya timnas kan udah naturalisasi aja semua kan kayak gitu. Tapi kan pembinaan ini harus jalan. Jadi kita kemarin putuskan tetap 6 dan alhamdulillah sejauh ini oke. Sejauh ini oke. Nggak istimewa, tapi oke. Ya, tidak merugikan kita kayak gitu. Dan bagusnya adalah kita punya amunisi lebih untuk putaran kedua. Ya, dan itu bukan berarti gini, bukan berarti kita nyelengi putaran, enggak. Kita daripada kemarin pilih tambahan yang biasa-biasa. Klub-klub lain itu kan sebenarnya 8, tapi sebenarnya pemain asingnya lebih murah daripada pemain lokal. Kan banyak juga seperti itu. Dan Coach Munster ini cukup muda, enak jadinya, jadi masih punya potensi untuk berkembang. Manajemen kita juga masih relatif muda, masih punya potensi untuk tambah pinter dalam memilih pemain, dalam membentuk tim dan lain-lain. Ya, insya Allah nanti putaran kedua ya kita punya amunisi lah untuk berkembang. Ya ini masih ada 8 game kan untuk putaran pertama. Ya, moga-moga kita maksimalkan. Dulu itu Persebaya selalu kalahnya sama papan bawah gitu. Itu menyebalkan sekali. Gitu. Sekarang minimal sama yang seharusnya menang. Minimal bisa menang lah kayak gitu. Ya. Kan kecolongannya di situ nanti. Dengan liga yang ketat kayak gini kan kecolongannya di situ. Ya. Kecolongannya di situ. Ya. Saya Cisyanto dari Cirebon. Ya. Sebelumnya kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Azrul Makasih. dan sangat menginspirasi. Untuk kedepannya kami Viking Taiwan pun berharap manajemen Persib bisa melakukan hal yang sama. Aku sampaikan nanti. Saya hanya minta tolong lah sebenarnya. Sampaikan kabar baik bahwa Viking Taiwan dan bonek Taiwan bisa berdampingan. Sudah disampaikan, saya nggak harus ngomong. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Dan ibaratnya kalau
larangan away sudah dihapuskan, tolong kesediaan tiket untuk Viking dan Boboto Persib yang away ke Surabaya dan pun kami pun sebaliknya. Siap. Yang bonek pun ke Bandung. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas siapa tadi namanya? Cisyanto. Mas Cisyanto yang Anda sampaikan tadi namanya away equity. Ya, jadi saya menantang teman-teman untuk ikut berpikir ya. Ada 18 klub di Liga 1 ya kan. Sekarang kita hitung berapa yang punya away equity. Apa itu away equity? Away equity adalah kemampuan sebuah klub dalam menolong lawannya menambah pemasukan. Jadi bukan untuk dirinya. Klub itu bisa membantu lawannya mendapat perhatian atau pemasukan lebih. Seperti teman-teman Viking Boboto datang ke Surabaya nonton, teman-teman Bonek datang ke Bandung nonton. Kan beli tiketnya untuk klubnya lawan kan ya? Ya. Jadi kalau wah Mas Asrul ada 2.000 bonek beli tiket di Bandung, ya yang dapat duitnya Persib nih. Tapi kalau ada 2.000 Viking Boboto datang ke Surabaya, impas kita kayak gitu kan. Nah itu namanya away equity. Coba sekarang saya balik tanya ini, ada berapa klub di Liga 1 yang punya away equity? Ayo coba dihitung. Sekarang kita hitung, ayo siapa bisa jawab? Ada hadiah nih yang bisa jawab. 4 sampai 6. Oh, nggak boleh 4 salah. Sebutkan namanya. Ayo. Saya bisa. Siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Bisa. Tiga. Anda ketua, boleh dulu ya. Berdiri. Nama saya Amto dari Sragen, Eh, Persebaya, Persija, Persib Bandung, Persis Solo, PSIS, Sleman. Arema, Ya. PS, Enggak. Sorry. Ya, PSM. Bali United. Mungkin gitu saja. Ya, mungkin ada dulu. Ya, nah ini jawabannya akan variatif. Saya beri jawabannya. Arema punya away equity. Walaupun dilarang datang ke Surabaya, tapi dia membuat bonek pengen datang penuhi stadion. Itu jadi Arema tetap punya away equity yang baik karena dia minimal manasi supporter lawannya untuk datang lebih banyak. Itu tetap away equity. Jadi benar itu kalau Arema dimasukkan. Jadi ya memang, tapi kan nggak semua kan tadi kan ya. Belum tentu separuh loh. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sleman ya, Sleman. Madura sebenarnya ya karena dekat. Kalau buat Persebaya ya. Kalau buat Persebaya. Yang mayoritas di Pulau Jawa. Yang mayoritas Pulau Jawa, betul. Atau yang masyarakatnya besar ya kayak Makassar. Sebenarnya kayak PSMS Medan kayak gitu-gitu sebenarnya. Yang di Liga 2 juga ada sebenarnya. Ya, PSM Yogyakarta itu yang harusnya punya away equity. Cuman ya kalau di Liga 1 kelihatan kan separuh aja nggak ada kan ya. Perjuangan membesarkan liganya berat loh Mas. Ya, tapi makanya yang 3 besar tadi itu pasti itu punya semua itu yang harus semua. Jadi ya moga-moga nanti itu segera. Menurut saya dari PSSI dari Liga sudah sangat tidak bermasalah sebenarnya. Cuman kan ada trauma di tingkat keamanan dan lain-lain itu aja. Dulu itu kita selalu senang kalau tanding lawan Persib karena kan, oke lah. Dulu kan selalu high scoring kan dulu kan. Kalau Persebaya lawan Persib itu selalu high scoring. Kita pernah kalah di GBT, kita pernah menang di Jalak Harupat, ya kan. Itu give and take lah ya. Tapi secara penonton kan selalu rame dan guyup kayak gitu. Nah, moga-moga itu bisa kembali lagi seperti itu dalam waktu dekat kayak gitu. Itu mungkin. Tapi yang dapat hadiah tadi. Tapi yang jelas nggak sampai separuh punya equity. Itu yang harus kita. Kalaupun punya masih kecil itu juga mungkin berat kan ya, berat. Yang bisa benar-benar, kita lawan Persib, Boboto banyak masuk gitu, seneng kayak gitu. Ya kenapa? Pemasukan klub bonek ke Persib ke Bandung, Persib seneng. Sama, saling menguntungkan ya. Dan itu bukan hanya Persibnya yang seneng. Hotel-hotel di Bandung seneng. Restoran. Ini kita nggak ngomong yang ngambil maling gorengan loh ya. Ya. Tapi dapatkan kan ada pemasukan jasa transportasi, ada pemasukan penginapan, ada pemasukan restoran-restoran atau depot-depot atau minimarket atau apalah. Jadi saling economic impact-nya kan bukan hanya tiket pertandingan itu. Kalau kita ngomong ribuan kan gede, ya kan? Ya, kalau ngomong ribuan kan gede. Itu penting, itu harus dihidupkan lagi di Liga 1.
Persis nanti disampaikan ya. Ya, Udah otomatis. pasti otomatis. Otomatis kalau itu ya. Iya, otomatis. Ada lagi dari teman-teman? Saya Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Marzuki. Saya di sini tinggalnya di Kausung. Kausung. Domisili saya Indonesia di Nganjuk, dari Nganjuk saya. Gitu. Mungkin pertanyaan saya satu Pak. Apakah bisa kalau terrealisasi Persebaya menjadi juara tahun ini? Amin ya, moga-moga ya. Bisa datang ke Taiwan, persahabatan dengan timnas Taiwan atau gimana untuk menghibur teman-teman, kan soalnya belum ada kan, belum pernah kan dari klub Indonesia atau gimana, belum ada gitu loh. Ini pertanyaan bersayap sebenarnya. Jadi kalau yang pertama soal Terima kasih, juara. Pak, ya. Ya. Sorry, aku potong. Untuk menjadi juara itu pasti impian Persebaya. Pasti. Cuman saya nyadari dalam 2 tahun terakhir pamali ngomong mau juara itu. Lebih baik diem tapi berusaha. Karena yang menentukan yang di atas. Kita nggak pernah tahu kesandung di akhir atau apa, tiba-tiba liga berhenti lagi. Itu kan hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan itu kita perjuangkan. Jadi impian Persebaya tetap jadi juara. Impian kita semua gitu. Nah, prosesnya, momennya segala macam ini ada yang ngatur di atas. Kita jor-joran, uang jor-joran belum tentu jadi juara. Persib butuh berapa belas tahun jor-joran untuk jadi juara kan kayak gitu. Jadi perlu proses yang baik gitu. Jadi ya insya Allah impian kita selalu ingin jadi juara. Apakah itu tahun ini? Syukur alhamdulillah kalau bisa. Kalau misalnya itu dalam waktu dekat juga syukur alhamdulillah. Jadi kita terus berusaha. Tapi yang menentukan, saya belajar dari tahun lalu Pak Mali ngomong target juara itu Pak Mali gitu. Nggak baik mendahului yang di atas, dan nggak ada yang bisa menjamin itu. Ya, nggak ada yang bisa menjamin. Jadi ya kita berusaha saja. Terus yang kedua soal bertanding di Taiwan. Loh, kita ini sekarang sedang getol-getolnya mencari pertandingan internasional untuk Persebaya. Selama ini yang jadi kendala satu, jadwal liga nggak pernah jelas. Iya loh. Kapan kita main? Tuhan aja nggak tahu kadang-kadang kayak gitu. Iya, Tuhan aja nggak tahu kapan kita main. Kadang-kadang sudah ditentukan H-1 berubah jadwalnya kayak gitu. Nah ini PSSI yang sekarang ini jadwalnya sudah baik. Kerangka jadwal 3 tahun ke depan sudah ada. Kerangka ya, maksudnya ini belum fix. Tapi kita sudah jelas bulan Juni, Juli, awal Agustus itu adalah masa-masa klub-klub bisa mencari mendekatkan diri dengan fansnya, melakukan aktivasi-aktivasi untuk berbuat. Yang kita sedang formalkan, karena salamannya sudah, itu adalah dengan Australia. Jadi impian saya itu bukan membawa Persebaya ke Australia. Saya ingin 1 pesawat isinya bonek ke Australia. Ya, itu akan spektakuler gitu. Dan ini insya Allah akan terjadi off season musim depan, bulan Juli tahun depan insya Allah. Karena ini sudah handshake, sudah sepakat. Nanti manajemen Persebaya akan ke Australia Desember rencananya. Lalu kita akan teken kontraknya, MOU-nya nanti bulan Desember. Ini sudah saya bocorkan duluan. Lawan ya ini lawannya, karena jadwal di sana juga kita harus lihat antara Perth Glory atau tim Western Australia, kayak tim negara bagiannya kayak gitu. Sementara itu tinggal lihat jadwalnya, kalau bisa Perth Glory, kalau Western Australia kayak gitu. Ya, yang jelas game yang lebih penting itu sebenarnya bukan hanya pertandingannya, karena pertandingan itu kan sifatnya kan pre-season kan ya. Itu latihan, ngasih pengalaman, ngecek komposisi tim. Yang lebih penting lagi adalah pertukaran manusianya gitu. Karena jujur teman-teman, yang tadi saya ceritakan image tadi itu, ketika saya nyampaikan ini ke perwakilan pemerintahan di sana, 200 bonek. Ini bukan pemerintah Australia. Pemerintah Australia, ayo, mereka oke-oke aja. Kan turis datang, iya kan? Ya, bonek akan memberi equity kepada Australia gitu. Jadi, tapi malah perwakilan pemerintahan kita malah yang ngomong ke saya, Mas Asrul nanti bonek nggak bikin rusuh di kota Perth. Pertanyaan seperti itu, kita ketawa ya, karena kita bonek. Tapi itu masih ada. Dan itu dari pemerintah kita sendiri. Ya, kita bisa ngomong konyol, tapi kan kita harus menyadari di luar belum tentu paham seperti kita. Itu yang harus kita ubah. Saya jadi sedih gitu, nelongso denger itu, karena itu dari perwakilan pemerintahan kita sendiri. Mas Asrul nanti nggak bikin rusuh di Perth. Tapi kalau sudah beli tiket, bro, beli tiket,
datang ke sana itu kan pasti punya uang gitu. Bonek ini kan punya kekuatan ekonomi gitu. Itu yang harus di show off gitu. Nah, kalau itu jadi akan jadi sesuatu yang spektakuler. Amin. Kalau itu jadi kan berarti bisa nanti main ke Taiwan ya. Bisa main kemana. Tinggal asal jadwalnya pas, kita akan getol melakukan itu. Oh, tim kita ya seneng kok jalan-jalan tuh. Suntuk loh Mas di Indonesia terus itu. Aduh ketemu ini lagi. Nanti kalau jadi main di Biak. Dulu main di Serui. Aduh. Jadi akan lebih asik main ke sini ya. Sekalian menghibur teman-teman lah. Iya, pasti. Kalaupun enggak dengan jadwal yang jelas. Kalaupun tidak membawa tim, kan kita bisa membawa pemain. Minimal binaan kita atau apa ke sini cari pengalaman kayak gitu itu juga bisa. Asal jadwalnya jelas. Nah, ini insya Allah jadwal sudah lebih jelas. Sudah lebih jelas. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ya, terakhir. Karena waktu Wah, ini aku harus undang manajemen Persib lain kali kalau ke sini. Ya Pak harus Pak. Pak, Harus diberitahu. Pak, perkenalkan nama saya Nurdin Sanjaya, tinggal di Sinbu. Indonesianya ya Sinbu, Indonesianya Indramayu. Ya. Ini Pak, mau nanya saya Pak, seberapa dekat manajemen Persebaya dengan Persib? Karena seperti yang kita ketahui, tim Persib dengan tim Persebaya kita terlihat seperti bertukar pemain. Seperti ya dulunya Ardi Drus, Rashid, terus Irianto, Kambuaya, Kapita Silva. Nah, mungkin ya Pak, tahun depan Malik Rizal ke Persib ya. setuju. Orang iso. Oke. Ya, gini. Saya menjawabnya harus begini ya. Satu, kalau dari sisi manajemen dengan manajemen sekarang dengan komposisi PT Liga Indonesia baru yang sekarang, klub-klub jadi lebih berkomunikasi. Sebenarnya Persebaya dengan Persib, saya dengan Pak Teddy sebenarnya sering ketemu saat meeting. Karena kan kalau bukan dengan saya, dengan Chandra biasanya kayak gitu, direktur operasional. Karena saya tidak bisa hadir misalnya. Tadi kita sering bertukar, karena yang saya sampaikan tadi, di Indonesia ini klub-klub yang skalanya seperti ini kan nggak banyak. Ya Persib, Persebaya, Persija. Jadi sebenarnya kita ini sering diskusi gitu. Kita sering saling mengingatkan, kamu kalau begini nanti hati-hati dengan supportermu bakal seperti ini. Apa yang tadi ke Surabaya melihat bagaimana Panpel Persebaya bekerja gitu. Kita juga sering kan ke Bandung, kita kan lolos Liga 1-nya aja ke Bandung kayak gitu. Jadi kita juga, saya dikenal dengan Pak Glenn misalnya. Pak Glenn kan bagaimanapun senior saya sebagai pengusaha, itu juga banyak dari sisi bisnis dia, kita begini suruh, kita begini. Jadi sebenarnya saling melengkapi, saling bertukar informasi itu biasa gitu. Bukan hanya Persebaya Persib, tapi dengan klub-klub lain juga. Tapi yang frekuensinya sama-sama frekuensi kemajuan itu nggak banyak. Ya Persib dan Persebaya kebetulan nyambung secara frekuensi kayak gitu. Jadi sering. Nah sekarang Pak Teddy kan tidak lagi day to day di Persib. Nah ini saya terus terang masih kontaknya Pak Teddy karena dia kan komisaris liga kayak gitu. Nah, Chandra mungkin yang lebih dengan manajemen. Itu dari sisi komunikasi itu. Tapi soal pemain itu sebenarnya tidak ada kaitan. Karena pemain ini profesional teman-teman. Jadi kalau bilang kok dijual, nggak ada dijual itu. Kalau kontraknya habis dia profesional, dia akan pindah atau mencari tawaran seperti kalau kita bekerja kan seperti itu. Kita akan mencari tawaran terbaik atau mungkin hal-hal faktor X lain yang aku tidak kerasan lagi di sini karena tekanan supporter atau apa kayak gitu-gitu, itu juga bisa. Kita menawarkan besar tapi aku nggak tahan di sini Pak, ada itu juga bisa terjadi kayak gitu. Nah ini itu manusia, kayak kita mencari pekerjaan. Kenapa teman-teman ke Taiwan? Karena mungkin merasa mendapatkan lebih di sini. Jadi ini realita dunia profesional kayak gitu. Jadi yang diharapkan adalah kita harus paham bahwa ini dunia profesional. Karena sebelum supporter ini paham, yang memainkan gini ini kadang-kadang banyak agen pemain yang memainkan emosi ini gitu. Seolah-olah ini bermusuhan, seolah-olah ini. Jadi itu sebenarnya kan tawar-menawar aja sebenarnya. Ini ditekan supaya mau bayar lebih mahal, itu aja sebenarnya. Jadi jangan sampai kepancing hal-hal kayak gitu. Ya itu marketing ya, itu marketing. Tapi kok ya karena kenapa pemain-pemain itu Persebaya, Persib, ya yang gede-gede kan ya itu aja sebenarnya. Pemain-pemain kan nyari satu klubnya gede atau enggak, kan penontonnya banyak atau tidak, yang mampu bayar besar siapa, kan gitu-gitu aja sebenarnya. Kan sebenarnya klubnya ya itu aja sebenarnya kayak gitu. Jadi ya
secara tidak sengaja kok tiba-tiba banyak tuker-tukeran ya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu full profesional, sistem profesional kayak gitu. Nah, apalagi kan karena ini liga profesional ada aturan FIFA yang harus kita penuhi juga, CMS-nya segala macam. Jadi pendaftaran itu kan harus terdaftar secara resmi segala macam. Jadi nggak semata-mata tukar pemain itu nggak bisa. Ini sudah bukan perserikatan soalnya. Ya, kayak gitu. Tapi ya kok ya kebetulan. David pun kan juga sebenarnya kan waktu itu karena COVID kan dia sempat keluar, lalu dia kembalinya ke Persib gitu aja. Kan sempat vakum dulu dari Persebaya, dia ke mana? Ke Malaysia atau ke Malaysia dulu? Malaysia dulu baru ke Persib ya. Ya. Mungkin terus bisa Pak Malik Rizal bisa akses ke Persib. Apa itu? Terus Malik Rizal bisa ke akses. Anda ngomong gitu jangan-jangan nanti pemain Persib ke Persebaya putaran kedua ya. Enggak lah, ini ya seperti tadi bilang, buat teman-teman kadang-kadang tiba-tiba, tapi sebenarnya itu prosesnya sudah, ya itu bisa terjadi. Ya. Dan ini kan bulan Desember ya, transfer window Desember. November atau Desember? Desember ya? Lupa aku pastinya. Ya. Terima kasih. Cukup mungkin dari teman-teman masih banyak pertanyaan ya karena waktu sudah mepet juga. Terima kasih buat penjelasannya soal Persebaya Pak Azrul Ananda. Moga-moga menjawab ya. Mohon maaf kalau panjang nggak bisa direct, saya harus belok-belokin dikit itu. Ya. Karena ada banyak hal-hal yang pasti nggak boleh di. Insya Allah tahun depan ada lagi kok. Semoga tahun depan bisa kesini lagi lah, bisa berjumpa dengan teman-teman bonek yang ada di Taiwan. Itu aja. Insya Allah, terima kasih banyak. Makasih. Peresmian bonek Taiwan, juga pembagian itu merchandise ya teman-teman. Iya, coba. Waktu dan tempat saya persilakan buat Mas Arya Ribut. Iya. Begitu aja lah yang. Ya. Yang penting ditarik ya. Sering minta tanda tangan kaos soalnya, jadi paling gampang ya. Tanda tangan pemain. Bismillah ya, teman-teman terima kasih. Mohon maaf bukan berarti nama bonek liar itu tidak baik, tapi ini ya. Doanya kan Pak ya. Nama adalah doa ya. Nama adalah doa. Jadi Bismillah, semoga ini jadi pionir organisasi supporter di negara-negara lain dan itu dimulai di Taiwan. Gitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh. Ini angka 10 itu karena ulang tahun. Oh, ini tanda tangan semua pemain. Sama pemain. Mas Asrul belum terakhir nih. Oh iya. Spidolnya mana yang hitam? Spidol yang hitam. Ada enggak? Putih enggak apa-apa. Udah disiapin ke Mas. Oh iya. Ya ampun. Monggo di mana Pak? Bisa. Sini aja enggak apa-apa. Tata. Ya, kita foto bareng dulu Pak. Pamit, makasih. Ya. Mas Arya. Gede semuanya. Center back ya. Monggo. Salam satu nyali. Oke. Wah, keren. Makasih. Ya, udah. Makasih. Banyak loh Pak. Kita yang makasih. Saya yang makasih. Ini tolong ditularkan ya Mas. Ya, ini ada Ya. dari teman-teman bonek. Ya, minta fotonya. Ya. Kesempatan. Terus ini ada titipan dari Bonita, kebetulan nggak bisa hadir, dia memberikan ini Wah. dari Mbak Sinta. Ya. Makasih. Foto dulu. Satu, dua, tiga. Ya, makasih. Mana dulu ini? Monggo silakan. Oh ya itu tuh, spidolnya kayaknya lebih baik ini. Ya, makasih.
Yes. Dulur-dulur Sragen. Siap. Mumpung momen ini, momen ada Aman-aman.